Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Fisika Mekanika pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai gerak osilasi. Anggota dari kelompok 7 pertama ada Aulia Dara Permatasari, Utia Kiara Nabila, Alia Zahra, Dava Satria Wibowo, Rahmat Zaki Asma, dan Christian Jonathan Sigalingging. Materi pertama yang akan kami paparkan yakni mengenai gerak harmonik sederhana. Pengertian dari gerak harmonik sederhana sendiri adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap 1 sekon selalu konstan. Bisa juga dideskripsikan sebagai gerak sebuah benda di mana grafik dari posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus dapat juga dinyatakan sebagai fungsi kosinus. Ciri dari gerak harmonik sederhana selalu memiliki frekuensi getaran tetap. Gerak harmonik sederhana sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yakni gerak harmonik sederhana linear dan gerak harmonik sederhana anguler. Contoh dari gerak harmonik sederhana linear yakni pada gerak horizontal atau vertikal dari pegas, seperti pada gambar berikut. Kemudian bisa juga dari gerak osilasi air pada pipa U dan juga pada penghisap dalam silinder gas. Kemudian untuk gerak harmonik sederhana anguler, contohnya yakni osilasi ayunan torsi, gerak bandul seperti pada gambar, dan lain-lain. Frekuensi dan periode. Frekuensi osilasi adalah berapa kali per detik ia menyelesaikan osilasi penuh atau siklus dan memiliki satuan Hertz. Maka, definisi dari 1 Hertz merupakan 1 gerak osilasi per detik. Sedangkan periode merupakan waktu untuk 1 siklus osilasi penuh dilakukan. Jadi ketika 1 gerak osilasi penuh terjadi, maka waktu yang menyatakan gerak tersebut disebut periode. Rumus dari periode tersendiri yakni 1 per F. Kemudian, gerak periodik merupakan gerak yang berulang pada interval reguler. Untuk mencari perpindahan atau pergeseran pada gerak periodik, bisa digunakan rumus XT yakni XM cos omega T ditambah theta. XM di sini sebagai amplitudo, kemudian omega sebagai kecepatan anguler, T merupakan waktu, dan theta merupakan sudut fase. Untuk mencari frekuensi anguler atau omega, bisa kita gunakan rumus 2pi per T. T di sini merupakan periode. Tetapi ketika yang diberikan informasi pada soal merupakan frekuensi, dapat kita gunakan rumus 2pi F. Satuan dari frekuensi anguler merupakan radian per second. Kemudian, untuk mencari kecepatan getar, dapat kita lakukan turunan dari fungsi kecepatan terhadap waktu dxt per dt sama dengan d per dt xm cos omega t ditambah theta. Xm di sini merupakan amplitudo. Kemudian didapati hasil turunan yakni min omega xm sin omega t ditambah theta. Untuk mencari percepatan getar, bisa digunakan rumus min omega kuadrat xm cos omega t ditambah theta. Atau untuk dalam keadaan maksimum bisa kita gunakan min omega kuadrat xt. Pada gerak harmonik sederhana juga dibahas mengenai hukum Hooke. Jika gaya yang bekerja pada sebuah pegas dihilangkan, pegas tersebut akan kembali pada keadaan semula. Oleh karena itu, ilmuwan Robert Hooke menyimpulkan bahwa sifat elastis pegas tersebut ada batasnya, dan besar gaya pegas sebanding dengan pertambahan panjang. Rumus untuk hukum Hooke sendiri yakni F sama dengan min K dikali delta X. K merupakan tetapan pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X merupakan
selisih dari pergeseran. Tanda minus yang diberikan pada persamaan kali ini merupakan nilai dari gaya pemulih dari pegas yang berlawanan dengan arah gaya tersebut diberikan. Ketika sebuah pegas ditarik ke kanan, kemudian gaya pulihnya otomatis ke arah kiri, yakni berlawanan dari gaya yang diberikan kepada pegas tersebut. Kemudian, untuk mencari frekuensi dan periode pada hukum Hooke, pertama-tama kita ketahui bahwa K atau tetapan pegas dapat dicari dengan M omega kuadrat, dan omega sendiri bisa kita cari dengan akar K per M. Rumus lain omega yang telah kita ketahui sebelumnya bisa didapat dengan 2pi per T. T di sini merupakan periode. Maka dapat kita ambil kesimpulan karena di sini sama-sama omega, 2pi per T sama dengan akar K per M. Setelah didapatkan persamaan ini, dapat kita simpulkan untuk mencari periode, yakni T sama dengan 2pi akar M per K. Sedangkan frekuensi sendiri merupakan kebalikan dari periode. Maka persamaan yang didapat yakni 1 per 2pi akar K per M. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Sebuah beban bermasa 250 gram digantungkan pada sebuah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter. Kemudian, disimpangkan hingga terjadi getaran selaras. Tentukan periode getarnya. Yang ditanya adalah periode atau T. Data yang kita dapat, pertama ada tetapan pegas atau K sebesar 100 Newton per meter. Kemudian ada massa dari beban sebesar 0,25 kg. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yakni T sama dengan 2pi akar M per K. Maka T sama dengan 2pi massa yang didapat yakni 0,25 kg per tetapannya 100 Newton per meter. 2pi akar 25 per 10.000. Kita akarkan menjadi 5 per 100. Maka periode yang didapat merupakan 0,1 pi second. Untuk contoh soal yang berikutnya, sebuah balok bermasa 250 gram dirangkai dalam sistem pegas balok dengan konstanta pegas 600 Newton per meter. Pada awalnya, balok ditarik dari keadaan seimbang sejauh 5 cm, lalu dilepas sehingga balok berosilasi secara harmonik pada bidang licin. Setelah 10 detik berosilasi, balok terlepas dari rangkaian pegas. Hitunglah. A. Periode osilasi balok sebelum terlepas. B. Kecepatan maksimum balok sebelum terlepas. C. Percepatan balok sebelum terlepas. Dan D. Kecepatan balok saat terlepas. Di sini berbeda antara poin B dan poin D. Meskipun sama-sama ditanya mengenai kecepatan, kalau di poin B sendiri ditanyanya mengenai kecepatan maksimum saat sebelum terlepas. Namun di poin D ditanyakan saat terlepas. Berbeda, tentu saja hasilnya berbeda. Oke, data yang kita dapat, M-nya 0,25 kg, amplitudonya 0,05 meter, tetapan pegasnya 600 Newton per meter, tetanya 0 derajat, dan balok terlepas saat T lebih dari 10 second. Pertanyaan pertama tadi, periode osilasi balok sebelum terlepas. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumusnya, yakni 2pi akar M per K. Masanya tadi 0,25 kg, dan tetapan pegasnya 600 Newton per meter. Didapati hasil 0,128 second. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa kecepatan maksimum balok sebelum terlepas? Di sini kecepatan maksimum sebelum, berarti kecepatan maksimumnya yakni amplitudo dikali omega. Berarti amplitudo dikali
tadi rumus yang omega akar K per M sama dengan 0,05 dikali akar 600 per 0,05. Maka kecepatan maksimum balok sebelum terlepas yakni 2,45 meter per second. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa percepatan balok sebelum terlepas? Nah, percepatan balok sebelum terlepas itu merupakan fungsi dari T pada keadaan 0 lebih kecil dari T lebih kecil dari 10. Maka AT sama dengan dVT per dt. Setelah diturunkan, didapatkan persamaan min A omega kuadrat cos omega T ditambah theta. Langsung kita masukkan min 500 dikali 600 per 0,05 cos omega T ditambah theta. Maka min 120 cos omega T tambah theta dengan theta yang kita dapat yakni 0 derajat. Dengan itu AT kita simpulkan sebesar min 120 cos omega T meter per second kuadrat. Kemudian pertanyaan yang terakhir, berapa kecepatan balok setelah terlepas? Nah, kecepatan balok setelah terlepas berarti kita menggunakan T saat 10 second. Rumusnya Vt sama dengan min A omega sin omega T tambah theta. Tadi T-nya 10, berarti V10. Min 0,05 akar 600 per, kita gunakan rumus omeganya yang tadi akar K per M, berarti di sini K-nya 600 per M-nya 0,25 tadi, dikali dengan sin omeganya tetap kita gunakan rumus yang sama, akar K per M, 600 per 0,25 dikali T-nya tadi 10 second, ditambah karena tetanya 0 derajat, maka ditambah 0. Dengan itu, V10 kita dapat sebesar 0,458 meter per second. Maka kecepatan balok setelah terlepas yakni 0,458 meter per second. Tentang energi getaran harmonik sederhana. Nah, energi yang bekerja pada getaran harmonik sederhana itu adalah gaya konservatif. Nah, gaya konservatif sendiri itu berarti kehadiran gaya gesek diabaikan sehingga energi total getaran menjadi kekal. Maksudnya itu menunjukkan bahwa energi potensial dan energi kinetik sistem getaran akan selalu berubah-ubah, tapi jumlah keduanya selalu tetap atau kekal. Nah, energi kinetik sendiri dipengaruhi oleh kelajuan getar partikel atau kecepatan. Nah, rumusnya dapat dianotasikan sebagai berikut. Setengah K kuadrat cos kuadrat omega T tambah theta sudut yang berlaku, di mana K-nya itu ketetapan pegas, satuannya N per M, A-nya itu amplitudo, satuannya meter, omega itu kelajuan sudut, radian per sekon. Nah, kemudian energi potensial itu fungsi kuadrat dari simpangan. Rumusnya dapat dianotasikan sebagai berikut. Terus energi mekanik itu merupakan persamaan akhir dari energi potensial dan energi kinetik itu fungsi kuadrat sinusoidal, yang berarti bergantung pada waktu. Nah, kalau dijumlahkan itu menjadi persamaan energi mekanik yang dianotasikan sebagai berikut. Setengah K kuadrat, di mana K itu konstanta pegas dan A itu amplitudo. Nah, karena merupakan fungsi kuadrat sinusoidal, jika EP membesar, EK-nya akan mengecil. Nah, terus ini hubungan energi potensial dan energi kinetik. Energi hanya dipengaruhi oleh konstanta getaran pegas dan kuadrat amplitudo dari getaran. Jika ketiga energi tersebut dinyatakan dalam bentuk grafik, akan dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini dari grafik ini terlihat pada saat EP dalam keadaan maksimum, ketika EP dalam keadaan minimum, EK-nya dalam keadaan maksimum.
begitu pula sebaliknya. Terus ini tuh ada pengaplikasian energi pada getaran harmonik. Nah, contoh pengaplikasiannya itu peredam massa atau mass dampers. Sering disebut juga tone mass dampers. Nah, ini tuh dia mekanismenya pada gedung-gedung tinggi yang anginnya membuat gedung bergerak secara signifikan. Kalau ada mass dampers itu lebih diredam. Nah, si mass dampers ini melakukan pendilaian pada gedung tinggi yang bergerak karena angin. Inti dari mass dampers ini dia tuh menahan osilasi dari angin. Nah, ini contoh pengaplikasiannya, bentuknya bulat kayak gini. Ini ada di gedung di Taipei. Terus sekarang masuk ke contoh soal. Jika sebuah pegas digantungi massa 2 kg digetarkan sehingga memperoleh persamaan posisi getaran sebagai berikut. Yang ditanya itu adalah energi kinetik, EK dan EP, energi potensial, bernilai T selama 1 detik sama energi total getaran atau energi mekanik. Nah, caranya itu disubstitusi aja ke rumus tadi yang udah dijelasin. Jadi dapat 2 sin pi tambah pi per 2 kuadrat, hasilnya 400 Joule untuk EP-nya. Untuk EK-nya 0. Terus karena ditanya energi total getaran tuh tinggal energi mekanik. Tinggal energi mekanik aja. Jadi energi kinetik ditambah energi potensial, hasilnya 400 Joule. Terus lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda yang masanya 100 gram bergetar harmonis periode 2 detik dengan amplitude 2 cm. Tentukan besaran energi kinetik saat simpangannya 1 cm. Nah, ini karena konstanta pegasnya nggak diketahui, kita cari tahu dulu konstanta pegasnya pakai rumus M omega kuadrat. Terus setelah ketemu konstantanya sebesar 1, itu kita masukin ke rumus yang pakai rumus energi mekanik EP plus EK tapi dipindah karena kita mau nyari EK-nya kan. Terus kita masukin pakai rumus KA kuadrat per 2 dikurang KI kuadrat per 2. Nah, hasilnya sekian, 1,5 kali 10 pangkat min 4 Joule. Sekarang saya akan jelaskan mengenai angular simple harmonic motion. Angular simple harmonic motion. Angular simple harmonic motion involves to and fro angular oscillation of a body about a central position to or orientation. The particle or the body undergoes small angular displacement about mean position. This result when the body under stable equilibrium is disturbed by a small external torque. In turn, the rotation system generates a restoring torque with stress to restore equilibrium. Learning about angular simple harmonic motion is easy because there runs a parallel set of governing equations for different physical quantities involved with the motion. Most of the time, we only need to know the equivalent term to replace the linear counterpart in a various equation. However, there are a few finer differences that we need to be aware about. For example, how would be treat angular frequency, RV, and angular velocity of the oscillating body in simple harmonic motion. They are different. Next, this is the equation of restoring torque. Torque is minus konstanta dikali dengan theta. This is springness of the restoring torque. We associate springness with any force of or torque which follow the linear proportionally with negative displacement. For this reason, we call it spring constant for all system, not limit to block spring system. In the case of simple pendulum, we associate the springness to gravity, or G, yaitu 9,8 meter per detik kuadrat atau 10 meter per detik kuadrat. Similarly, the property can be associated with other force like torsion,
stress, pressure, and many other force systems, which operate to restore equilibrium. Now, this is the torsion constant. So, torsion constant is a common setup capable of executing angular system harmonic motion consists of a weight attached to a wire. The rigid body is suspended from one end of the wire, whereas its other end is fixed. When the rigid body is given a small angular displacement, the body oscillates about certain reference line which corresponds to the equilibrium position. The body oscillation angularly, if we assume conservation of mechanical energy, then system oscillates with constant angular amplitude. The whole system is known as torsion pendulum. In the case key or constanta of the torque equation is also known as torsion constant by dropping negative sign. The equation of constanta is torque dibagi dengan theta. Clearly, torsion constant of measure the torque per radian of angular displacement. It depends on length, diameter, and material of the wire. Next, this is the equation of angular system harmonic motion. We can write various equations for angular simple harmonic motion without derivation, unless there is differentiating aspect involved. In general, we substitute linear inertia or M massa by angular inertia is E atau moment of inertia. Force of F biasa disebut dengan gaya. In angular simple harmonic motion is torque. Linear acceleration atau A in system harmonic motion is alpha atau angular acceleration. Linear displacement atau X in a system harmonic motion is angular displacement atau theta. Linear amplitude atau A in angular amplitude in system harmonic motion is theta 0. Linear velocity atau V in system harmonic motion, angular system harmonic motion is angular velocity. d theta dibagi dengan dt. Importantly, symbol of the angular frequency W, spring constant is K, phase constant is theta, time period is T, and frequency V remain same in the description of angular simple harmonic motion. Next is angular displacement. The equation is theta sama dengan theta 0 dikali sin Wt ditambah pasa, where theta is amplitude, pasa is the phase constant, and Wt ditambah pasa is the phase. Clearly, angular displacement is periodic with respect to time as it is represented by bounded trigonometric function. The displacement atau theta varies between min theta 0 and plus theta 0. Next is simple harmonic equation. The equation is d pangkat theta dibagi dt kuadrat ditambah w kuadrat theta sama dengan 0. Next, angular velocity. Angular velocity differs to angular frequency atau W. Because in the case of linear system harmonic motion, we had compared linear system harmonic motion with uniform circular motion atau UCM. It was found that projection of UCM on an axis is equivalent description of linear SHM. It emerged that angular frequency is same as the magnitude of constant angular of velocity. The angular velocity of the body under angular oscillation, however, is different. Importantly, angular velocity of SHM is not constant because angular frequency is constant in angular simple harmonic motion. Then the angular velocity in angular simple harmonic motion is obtained either as the solution of equation of the motion or by differentiating expression of angular displacement with respect to the time. Clearly, we need to have a different symbol to represent angular velocity in angular simple harmonic motion.
Let us denote this by the differential expression itself. By d theta dibagi dengan dt atau perubahan laju sudut terhadap waktu, which is not equal to w atau kecepatan angular. Angular acceleration. The equation is alpha sama dengan min w kuadrat theta, atau alpha sama dengan min k dibagi dengan i dikali theta, atau alpha sama dengan min w kuadrat dikali theta 0 dikali sin wt tambah theta. Alpha adalah kecepatan angular, w itu adalah percepatan angular, tetanya itu adalah sudut, k-nya itu konstanta, i-nya itu momen inersia. Theta 0 adalah perbedaan fasa. Next, torque Q. The equation of torque Q is I kali alpha, atau torque Q sama dengan min K kali theta, atau torque Q sama dengan min IW kuadrat theta. I-nya itu adalah moment of inertia, alpha adalah angular adalah kecepatan sudut atau angular velocity. Theta adalah fasa. Next, angular frequency, time period, and frequency. The equation of angular frequency atau frekuensi sudut, yaitu W sama dengan akar K dibagi I. Satuannya adalah radian per second. So, we can conclude that the frequency atau F sama dengan 1/2 pi akar K dikali I. Satuannya adalah Hertz. And the time period is T sama dengan 2 pi akar I per K. Satuannya adalah second. W is angular, F-nya itu angular frequency. K-nya itu adalah konstanta, I-nya itu adalah moment of inertia. T-nya itu adalah time period. Then we need comparison of simple harmonic motion and angular simple harmonic motion. In linear simple harmonic motion, the displacement of the particle is measured in terms of the linear displacement. The restoring force is min K, where K is spring constant or force constant with its force per unit displacement. In this case, the inertial factor is mass of the body executing simple harmonic motion. In angular simple harmonic motion, the displacement of the particle is measured in terms of angular displacement. Here, the spring factor stands for torque constant. The moment of the couple to produce unit angular displacement or the restoring torque per unit angular displacement. In the case, the inertia factor stands for moment of inertia of the body executing angular simple harmonic oscillation. Then we can comparison of simple harmonic motion and angular simple harmonic motion. In simple harmonic motion, the displacement of the particle is measured in the terms of linear displacement atau R. And then in angular harmonic motion, the displacement of the particle is measured in terms of angular displacement atau theta, also known as angle of twist. In simple harmonic motion, acceleration of the particle is A sama dengan min W kuadrat kali R. A-nya itu adalah acceleration atau kecepatan, R-nya itu adalah jarak, W-nya itu adalah kecepatan sudut. Angular adalah W-nya itu tadi adalah percepatan sudut. Angular acceleration in angular harmonic motion, angular acceleration of the particle is alpha sama dengan min W kuadrat kali theta. Alpha adalah kecepatan sudut, W-nya itu adalah percepatan sudut, theta-nya itu adalah sudutnya. In simple harmonic motion, force atau gaya, rumusnya adalah F sama dengan M kali A, where M is called as mass of the particle. And then in angular harmonic motion, torque Q is a moment of inertia dikali dengan alpha, where E is called moment of inertia of a body. Next, simple harmonic motion, the restoring force atau F sama dengan min K kali R, where K is restoring force constant. And then in angular harmonic motion,
The restoring torque is min K dikali theta, where the symbol K is called restoring torsion constant. It depends on the property of a particular torsion fiber. Finally, in simple harmonic motion, angular frequency W sama dengan akar K per M. Satuannya adalah radian per second. And in angular harmonic motion, angular frequency sama dengan W sama dengan akar K per I, radian per second. Di sini M-nya itu adalah mass atau massa, dan I-nya itu adalah moment of inertia. Masuk bab bandul gerakan sirkular. Pendahuluan. Sistem ayunan bandul sederhana atau disebut dengan bandul matematis itu untuk menghasilkan ayunan sederhana pada bandul. Simpangan bandul harus dengan sudut kecil agar terbentuk gerak osilasi. Pada bandul matematis, massa tali penggantung sangat kecil sehingga tidak disertakan dalam perhitungan atau boleh diabaikan. Sedangkan bandul fisis adalah benda yang bergerak harmonis sederhana dengan massa batang atau massa tali penghubungnya yang tidak dapat diabaikan. Jadi nilai massa ini tidak boleh diabaikan dikarenakan akan sangat berpengaruh pada hasil perhitungannya. Nah, ini ada bandul sederhana atau bandul matematis. Di sini ada bolanya, di sini ada tegangan talinya. Nah, beratnya itu ke bawah sini dan diproyeksikan menjadi T cos theta, T sin theta dari yang T ini. Nah, di sini ada sudutnya itu harus kecil agar terjadi gerak osilasi tadi. Dan ini dari rumusnya ini ada torsi sama dengan R tegak lurus dengan F. Maka torsi sama dengan min L Fg sin theta menjadi torsi sama dengan I alpha, terus ini jadi min L Mg sin theta sama dengan I alpha. Nah, ini ada rumus frekuensi angularnya juga. Omega sama dengan akar MGL bagi I, maka periodenya itu sama dengan 2V akar MGL per I. Terus sama dengan I sama dengan ML kuadrat, sehingga rumus dari bandul sederhana ini periode sama dengan 2V akar L per Q. Nah, di sini ada bandul fisis. Bandul fisis mirip dengan bandul sederhana. Tadi tetanya di sini ada beratnya Mg diproyeksikan jadi Mg cos theta menjadi Mg sin theta juga. Nah, di sini ada rumusnya untuk bandul fisis. T sama dengan 2V akar I per MGH. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Suatu bandul sederhana bermassa 0,250 kg dan panjang 1 meter. Bandul tersebut ditarik hingga membentuk sudut 15 derajat, kemudian dilepaskan. Berapakah kelajuan maksimum, percepatan sudut maksimum, dan gaya pemulih maksimumnya? Nah, di sini ada bolanya, M. Di sini tegangan tali, ada tetanya juga di sini. Nah, ini diproyeksikan si Mg-nya ini jadi Mg cos theta dan Mg sin theta. Nah, ini pembahasannya. Amplitude ayunan bandul adalah A sama dengan R theta. Jadi 1 dikali 15 derajat kali V per 180 derajat sama dengan 0,262 meter. Kecepatan sudut bandul kita peroleh dari persamaan omega sama dengan akar G per L sama dengan 9,8 per 1 sama dengan 3,13. Maka A-nya yang ditanya itu V maksimum, A omega sama dengan 0,262 yang tadi dikali 3,13 sama dengan 0,820. Nah, yang kedua ada percepatan maksimumnya A dikali omega kuadrat
sama dengan 0,262 dikali 3,13 sama dengan 2,57. Nah, A tangennya itu sama dengan R alfa. Nah, maka alfa sama dengan A tangen per R sama dengan 2,57 per 1 sama dengan 2,57. C-nya dicari F, maka M kali A 0,25 dikali 2,57 sama dengan 0,641. 641 Newton. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Sebuah bandul sederhana terdiri dari tali yang mempunyai panjang 40 cm dan pada ujung bawah tali digantungi beban bermassa 100 gram. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka periode dan frekuensi ayunan bandul sederhana adalah bahasannya. Periode bandul sederhana, tadi rumusnya T sama dengan 2V akar per G sama dengan 2 kali 3,14 akar 0,4 per 10. Nah, periodenya sama dengan 6,28 akar 0,04. Ini sama dengan 6,28 kali 0,2 sama dengan periodenya 1,256 sekon. Nah, di sini ada frekuensi bandul sederhana, rumusnya F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 1,256. Untuk yang ini ya. Sama dengan 0,8 Hz. Nah, ini itu cara pertamanya. Nah, ada cara kedua juga. Cara keduanya itu frekuensi sama dengan 1 per 2V akar G per sama dengan 1 per 2 kali 3,14 akar 10 per 0,4. Frekuensinya sama dengan 1 per 6,28 akar 25 sama dengan 0,16 kali 5. Nah, ini sama dengan 0,8 Hz. Jadi yang ini lebih, rumusnya tuh sebenarnya yang ini, tapi kalau mau lebih gampangnya itu bisa pakai hasil periodenya ini. Nah, itu tuh F sama dengan 1 per T, dan yang cara keduanya F sama dengan 1 per 2V akar G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai force oscillations and resonance. Jadi sebelumnya pengantarnya, jadi osilasi itu dibagi menjadi dua, yaitu natural oscillations dan force oscillations. Di mana natural oscillations adalah peristiwa osilasi tanpa ada pengaruh dari gaya luar, sedangkan force oscillation adalah osilasi dengan pengaruh gaya luar. Simpel adalah misalkan dengan sistem yang dikenal ini yang moving support, jika kita menarik masanya, maka spring pegas akan bergerak naik turun. Nah, peristiwa osilasi dari pegas ini dipengaruhi dari gaya tarikan tadi. Itu adalah peristiwa force oscillation. Nah, makanya dari teori ini perpindahannya, the displacement, itu sesuai dengan persamaan xt ini. Nah, terus amplitudo osilasi ini itu berpengaruh sesuai dengan angular frekuensi omega d-nya, itu dia terpengaruh terhadap driving frekuensi pengaruh dari luarnya, itulah yang mempengaruhi amplitudonya. Nah, ada satu kondisi di mana angular frekuensi omega d ini sama dengan omega. Seperti di grafik yang di kiri, kalau omega d per omega sama dengan 1, nah di kondisi tersebut itulah yang namanya resonansi. Ketika omega d per omega sama dengan 1. Jika memenuhi omega d per omega sama dengan 1, maka kondisi tersebutlah yang dinamakan resonansi. Materi berikutnya yaitu subbab ke-6 mengenai gerak harmonik teredam atau damped harmonic motions. Pada dunia nyata, tidak semua gerak periodik mengalami osilasi sempurna. Di suatu titik tertentu, gerak periodik akan mengalami pelemahan hingga akhirnya menjadi nol. Gerak ini disebut dengan gerak harmonik teredam atau damped harmonic motions.
Bila energi mekanik gerak osilasi berkurang terhadap waktu, gerak akan dikatakan teredam. Pada semua gerak osilasi yang sebenarnya, energi mekanik terdisipasi karena adanya suatu gaya gesekan. Bila dibiarkan, suatu pegas atau bandul akhirnya akan berhenti berosilasi. Osilasi harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Gaya penghambat atau redaman ini dapat berupa gaya gesek udara maupun faktor internal pada sistem. Bila kita gambar gerak dari suatu objek, di mana sumbu Y-nya adalah displacement dan sumbu T-nya adalah time atau waktu, maka kita akan melihat diagram seperti ini. Ketika suatu benda kita regangkan atau kita stretch to a maximum displacement to the amplitude, nih seperti ini. Saat T-nya sama dengan 0, maka benda akan berada di posisi ini. But eventually over time, amplitudonya akan berkurang seiring berjalannya waktu, shown by this line. Sehingga pada akhirnya, object will come to a complete rest. Gerak teredam umumnya dipengaruhi oleh gaya gesekan. Dengan rumus F damped sama dengan, atau F damping sama dengan min B dikali V, di mana B-nya merupakan konstanta redaman dan V adalah kecepatan. Untuk gerak pada gambar ini, maka rumusnya yaitu sigma F sama dengan M dikali A sama dengan min KX min BV. Sehingga nanti dapat kita jadikan MA tambah KX tambah BV sama dengan ini. Karena A-nya kita ubah menjadi d kuadrat x dt kuadrat, yaitu sama dengan acceleration tambah V jadi dx dt tambah kx sama dengan 0. Amplitudo menurun secara eksponensial, sehingga dapat kita rumuskan seperti ini. Dan ini bisa kita jabarkan. Kemudian bentuk umum gerak redaman, yaitu xt sama dengan x0e pangkat at. Derivatif pertama dan kedua, yaitu derivatif pertama turunan dari ini, yaitu axt, dan turunan kedua dari x0e pangkat at, yaitu a kuadrat xt. Sehingga bentuk persamaan gerak teredam adalah ma kuadrat x ditambah bax tambah kx sama dengan 0. Dengan menghilangkan faktor x berikut ini, maka dapat kita peroleh ma kuadrat tambah ba tambah k sama dengan 0. Penyelesaian dari persamaan ini dapat kita gunakan rumus min b plus minus akar b kuadrat min 4mk per 2m. Di mana 4mk dari rumus min 4ac dan 2m dari rumus 2 kali a. Ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Untuk melihat karakteristik gerak teredam, kita akan mengambil nilai dari determinannya, yaitu D sama dengan akar B kuadrat min 4 dikali M dikali K. Oke. Keadaan teredam kuat atau diskriminannya lebih besar dari 0. Pada keadaan ini, gerak teredam mempunyai dua akar persamaan, yaitu A1 dan A2, dengan A1 tidak sama dengan A2, bernilai real dan berbeda. Solusi umum persamaannya yaitu ini. Kemudian keadaan teredam kritis atau diskriminannya sama dengan 0. Keadaan ini memiliki banyak manfaat untuk aplikasi dan rekayasa. Contohnya itu kepentingan perancangan komponen peredam pada kendaraan bermotor. Kemudian saat B bernilai terlampau kecil akan menimbulkan ayunan yang lama tanpa menimbulkan pengurangan yang berarti pada amplitudo. Namun, jika B terlampau besar, keadaan akan berubah seolah dalam keadaan terhimpit dan memerlukan waktu yang lama sebelum dapat kembali menggerakkan massa M. Bentuk penyelesaian dari keadaan teredam kritis itu seperti ini.
Yang ketiga dan yang terakhir itu merupakan keadaan teredam lemah, di mana diskriminannya kurang dari 0. Akar persamaan karakteristik ini berbentuk kompleks, di mana kompleks itu artinya terdapat konstanta I. Konstanta I merupakan pengganti dari akar -1, seperti itu. Kemudian nanti dapat kita peroleh bentuk persamaan yaitu XT sama dengan X0 E pangkat AT, dan dapat kita rubah dari akar-akar persamaannya ini. Kemudian nanti dapat kita peroleh juga bentuk ekuivalen dengan persamaan ini, yaitu 2 ini. Contoh peredaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu overdamping. Itu contohnya ada peredaman pada pintu ruangan yang ber-AC. Yang kedua ada critical damping, yaitu pengereman pada kendaraan bermotor saat melewati posisi tidur. Yang ketiga underdamped, di mana yang diskriminannya kurang dari 1. Yaitu contohnya pengereman pada beca saat melewati posisi tidur. Contoh soal. Tentukan solusi khusus dari persamaan gerak periodik teredam kuat dan solusi khusus bila nilai awal X0 sama dengan 1 dan X aksen 0 sama dengan 0 untuk persamaan gelombang D kuadrat X dt kuadrat min 5dx dt ditambah 6x sama dengan 0. Jadi pertama-tama kita harus mencari penyelesaian umumnya. Kita akan merubah persamaan gelombang ini menjadi seperti ini, yaitu A kuadrat min 5A tambah 6 sama dengan 0. Kemudian, kita cari akar-akar persamaannya menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian dapat kita masukkan angka-angkanya. Setelah kita hitung, didapat akar persamaan yang pertama yaitu 3 dan yang kedua adalah 2. Sehingga nanti dapat kita tulis di rumus XT sama dengan AE pangkat 3T, 3 dari akar yang ini pertama, ditambah BE pangkat 2T, 2 dari akar yang kedua. Kemudian kita mencari penyelesaian khusus. Pertama-tama kita lihat saat T-nya sama dengan 0. X0 sama dengan AE pangkat 3T tambah BE pangkat 2T sama dengan 1. 1 didapat dari mana? 1 didapat dari sini. Nilai awal X0 sama dengan 1. Sehingga nanti kita masukkan 0-nya dalam variabel T. Sehingga didapat A ditambah T sama dengan 1. Kemudian kita mencari dx dt-nya, yaitu 3 dikali AE pangkat 3T ditambah 2BE pangkat 2T sama dengan 0. Itu ini dari kita lihat kondisi yang ini. X aksen 0 sama dengan 0. Makanya kita turunin ini dx dt. Sama dengan 0. Sehingga nanti dapat kita rumuskan setelah perhitungan itu didapat 3A tambah 2B sama dengan 0. Kita kemudian harus eliminasi persamaan ke-1 ini dengan persamaan kedua ini. Sehingga nanti didapat A-nya min 2 dan B-nya adalah 3. Sehingga didapatkan penyelesaian khususnya yaitu XT sama dengan min 2 kali E pangkat 3T ditambah 3 dikali pangkat 2T.